Allí estará la clave para ver si Boca puede empatarlo o no. Allí va Riquelme al arco. Riquelme. Bicara tentang perjalanan panjang karir Juan Román Riquelme, maka kalimat yang terlontar dari mulut Jorge Valdano akan selalu diingat oleh kebanyakan penggemar. Jika kalian harus berjalan dari tempat A ke B, semua orang akan masuk tol dan sampai ke tujuan secepat mungkin, kecuali Riquelme. Dia akan memilih jalan yang berkelok-kelok di pegunungan yang akan menghabiskan waktu 6 jam lamanya. Tapi dengan itulah dia akan mengisi mata kita dengan pemandangan yang serba indah. Juan Riquelme memang berada pada pendiriannya sendiri. Dia ingin orang-orang menikmati permainannya di atas lapangan. Dalam permainannya, Riquelme tidak membutuhkan kecepatan seperti Lionel Messi. Dia juga tak ingin terus berlarian dan menendang keras bola seperti Cristiano Ronaldo. Pada momen tertentu, Riquelme juga kerap muncul sebagai sosok yang sulit diatur. Ia menolak untuk bersikap kaku seperti sosok Dennis Bergkamp yang meski jenius namun terlalu dingin dan terlalu profesional selama menjadi anak buah Arsene Wenger. Aku menikmati sepak bola secara maksimal. Aku harap orang-orang menikmatinya bersamaku. Aku mencoba bersenang-senang. Juan Román Riquelme memiliki peran yang sangat krusial di atas lapangan. Dia digambarkan sebagai pemilik nomor 10 sejati. Nomor 10, sebagaimana diketahui, sangatlah spesial di sepak bola. Kita pernah mengenang Diego Maradona dengan wujud dewanya. Kita juga pernah dihibur oleh pemain seperti Roberto Baggio dan Francesco Totti yang sangat lekat dengan nomor 10. Bahkan angka 10 sendiri merujuk pada usia Riquelme ketika memulai karir sepak bola mudanya. Riquelme kecil saat itu menghabiskan karir akademinya di Argentinos Juniors dan menyadari bahwa ayahnya ternyata adalah seorang anggota mafia. 10 bagi Riquelme selain tragedi dan kejayaan juga merupakan nomor yang mendefinisikan dirinya sebagai seorang playmaker sejati. Riquelme adalah angan, imajinasi, kreativitas hingga keajaiban. Setelah kenyang berlatih dengan Argentinos Juniors, raksasa Argentina Boca Juniors lantas memanggilnya. Di tim tersebut, Riquelme langsung menjadi buah bibir di La Bombonera. Berkat kejeniusannya dalam bermain, orang-orang tak ragu untuk menjulukinya sebagai penerus Maradona. Mendengar banyak sekali pujian berlebihan yang dilontarkan para penggemar akan gelar penerus Maradona, Riquelme memilih untuk cuek. Sebab pada kenyataannya, Riquelme tidak sama dengan Maradona. Memang benar bila gaya sepak bola mereka serupa. Permainan efektif yang ditampilkan juga cenderung sama. Namun sekali lagi, mereka berbeda. Moniker The New Maradona barangkali membebani siapapun yang mendapatinya. Akan tetapi, itu tidak berarti apa-apa bagi sosok Riquelme. Dia menjadi legenda Boca Juniors dengan caranya sendiri. Benar saja, setelah melihat permainan dan kontribusi besarnya di atas lapangan, publik La Bombonera memiliki pembicaraan lain. Mereka menyebut bila legenda baru telah lahir. Selama membela Boca, Riquelme menjadi sosok sentral dari sistem yang dijalankan. Dia jadi playmaker handal yang menolak untuk mengikuti perkembangan zaman. Riquelme dengan gaya sederhana namun mematikan, sering dijuluki sebagai pemain nomor 10 klasik di baris terakhir. Sebagai seorang gelandang serang, visinya tergolong mengagumkan. Umpan-umpan yang dilepaskan sering temui sasaran. Gocekan untuk melewati lawan pun ia tanam dengan sangat menawan. Ketika kecepatan menjadi sesuatu yang tidak terlalu penting baginya, kesan malas yang sering disematkan terhadapnya justru kerap timbulkan mahakarya yang tak ternilai harganya. Dengan hanya melakukan sedikit gerakan, Riquelme akan mencari ruang kosong di kotak penalti lawan atau melihat rekan yang bebas tanpa pengawalan untuk kemudian mengirimkan bola atau melepasnya langsung ke gawang lawan. Sosok Riquelme jadi kian istimewa ketika kesempatan bola-bola mati tak jarang dimanfaatkan untuk ciptakan kemenangan. Aku adalah seseorang yang mengambil keputusan dengan tenang dan berpikir sangat dalam, kata Riquelme dalam sebuah kesempatan.
Bersama Boca, Riquelme yang merupakan bakat alami berhasil mempersembahkan sebanyak 6 gelar, termasuk mahkota Copa Libertadores pada tahun 2000 dan 2001. Dalam rentang 1996 sampai 2002, Riquelme telah berhasil menciptakan 44 gol. Tak sedikit yang mengakui bila gol-gol yang diciptakan Riquelme merupakan hasil dari proses keindahan yang mencengangkan. Namun angka-angka yang menghasilkan banyak gol tak terlupakan sama sekali tidak membuat Riquelme jemawa. Sebab ia lebih senang disebut sebagai penggerak roda permainan tim ketimbang sang pencetak gol sejati. Bagi Riquelme, mencetak gol bukanlah hal yang penting. Ia melihat dirinya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Saat banyak pemain di Amerika Latin menyematkan jumlah gol sebagai ukuran keberhasilan, maka Riquelme melihat fenomena itu secara berbeda. Ia ingin menjadi pemimpin, orang yang bertanggung jawab atas gol-gol yang dicetak tim. Ia ingin memegang kendali. Jika ia mematikan keran, maka semua orang harus memohon padanya untuk menyalakannya kembali. Tanpa harus bersusah payah menciptakan banyak gol, benar saja kreativitas dan kecerdasan yang diperlihatkan Riquelme di atas lapangan sudah cukup untuk membuat sejumlah klub Eropa mengarahkan pandangan ke kompetisi Argentina. Setelah targetnya tercapai di Boca dan tempatnya di skuad Argentina terjamin, Riquelme akhirnya memilih pindah ke Eropa. Riquelme kemudian memilih klub Catalonia. Ia ingin menghidupkan kembali antusias penggemar akan sosok Diego Maradona yang pernah berkarir di Barcelona. Meski sebetulnya Riquelme datang dengan membawa jati dirinya sendiri, pemain Argentina itu coba memahami mimpi para penggemar yang ingin melihat sosok jenius di Stadion Camp Nou. Namun sayangnya, permainan Riquelme dianggap tak cocok dengan Barca. Sederhana saja, ia tidak masuk ke dalam strategi yang dijalankan pelatih saat itu, yakni Louis van Gaal. Van Gaal dalam masa jabatan keduanya di klub dengan cepat menyingkirkan Riquelme dan segera menjulukinya sebagai rekrutan politis. Keadaan menjadi semakin buruk saat Riquelme yang terkenal enggan mengikuti sistem, terus memilih untuk merelaksasi egonya sendiri. Van Gaal frustasi dan menyebabkan hasil yang diperoleh kedua belah pihak pun tak sesuai ekspektasi. Melihat situasi Riquelme di Barcelona, banyak yang kemudian menaruh perhatian. Riquelme disebut sebagai pemain yang tidak cocok dengan Barca karena kurangnya kerja keras. Ia dianggap malas dan sering menghilang dalam banyak pertandingan. Dalam beberapa hal mereka benar. Daya tarik Riquelme didasarkan pada kejeniusan dan pesona, tetapi mengorbankan fungsionalitas. Sang pemain tidak pernah menjadi orang yang menutup lawan. Maka dari itu, ketika berada di bawah arahan manajer yang keberhasilannya didasarkan pada prinsip-prinsip modern untuk menutup ruang, kejeniusan Riquelme jadi sia-sia. Para kritikus terus berteriak di depan muka Riquelme bahwa bagaimanapun seekor kuda harus tetap menarik kereta. Mimpi Riquelme di Barcelona akhirnya benar-benar kandas setelah tim tersebut mendatangkan Ronaldinho. Melihat kebebasannya benar-benar terenggut, Riquelme akhirnya mencari padang rumput baru. Benito Floro, pelatih asal Spanyol yang berpengalaman yang saat itu menangani Villarreal, kemudian berhasil memanfaatkan kesempatan untuk merekrut sang pemain. Benito Floro mengaku mencari pemain seperti Riquelme dan siap memberinya kebebasan serta kecintaan untuk menunjukkan kepada dunia tentang apa yang tidak dimiliki Barcelona. Walhasil, Riquelme menjadi salah satu pilar penting tim kapal selam kuning bersama nama Diego Forlán dan Marcos Senna. Dia sukses melukiskan kembali karya terbaiknya di atas lapangan setelah sempat kehilangan kuasnya. Menjadi pemain yang beroperasi di belakang para penyerang, Riquelme lagi-lagi tidak terlalu mementingkan catatan gol. Baginya, menikmati permainan di atas lapangan sebagai poros jauh lebih menyenangkan. Dalam total 145 pertandingan yang dimainkan, sempat membuahkan Piala Intertoto pada tahun 2004. Selama Riquelme bertahan di Estadio de la Cerámica, Villarreal juga nyaris selalu menempati posisi 5 besar di kompetisi La Liga. Lebih dari itu, selama berkarir di negeri Matador, mahakarya yang diciptakan di atas lapangan sempat membuat Riquelme dianugerahi penghargaan sebagai pemain paling artistik oleh Marca.
Pada akhirnya, sepak bola Eropa terlalu membosankan bagi pemain Argentina itu. Perjalanan tersebut tidak lagi memotivasinya, dan dengan upah yang meningkat di negara asalnya, yaitu Argentina, kesempatan untuk kembali ke rumah menemui ibunya yang sedang sakit menjadi sulit untuk ditolak. Tepat pada bulan Februari 2007, Riquelme kembali bergabung dengan klub masa kecilnya, Boca Juniors. Orang-orang terdekat gelandang itu tahu bahwa waktunya di Eropa sudah berakhir, meski para penggemar masih berharap padanya. Riquelme akhirnya menjadi penanda zaman bahwa sepak bola berubah ketika ia memutuskan pulang ke Argentina selepas kegagalan di Piala Dunia 2006 dan akhir bulan madu di Villarreal. Kepulangannya ke Buenos Aires juga sekaligus mewakili kepergian pemain paling anggun yang keluar dari Argentina sejak Fernando Redondo. Kembali ke klub yang membesarkan namanya membuat Riquelme mempersembahkan gelar Copa Libertadores yang sempat didambakan pada tahun 2007, selain tentunya Apertura pada tahun 2008 dan 2011. Kemudian, medali emas Olimpiade pada tahun 2008 juga menjadi sedikit hadiah tak terlupakan selama karirnya bersama tim nasional. Di periode keduanya bersama Boca, Riquelme masih sangat layak disebut dewa sepak bola. Dia telah menciptakan 48 gol dari 187 pertandingan yang dimainkan. Dia tetap dan akan terus diidolakan para penggemar, sekaligus mengukuhkan warisannya sebagai fantastisa terbesar di baris terakhir. Bagi sebagian penggemar, nama Riquelme jelas mewakili puncak kenikmatan yang diberikan sepak bola. Seperti yang dikatakan penulis Isidorus Rio di situs Fandom ID, zaman yang bergegas, sepak bola yang makin kompleks dengan taktik dan strategi yang makin variatif sama sekali tidak mempunyai efek bagi sepak bola Riquelme. Banyak dari kita yang belajar pemahaman taktik, mendedahkan luar dalam pemikiran Pep Guardiola sampai mempelajari filosofi Wenger Ball Arsenal. Sementara di belahan bumi lain, Riquelme menertawakan kegiatan-kegiatan tersebut.